فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan mansubatul asma. Yang dimaksud mansubatul asma itu apa, Raihan? Nah, apa makna mansubatul asma? Nah, isim-isim yang dinasabkan. Dalam tata bahasa Arab, ya, isim-isim yang dinasabkan sebagaimana di murajaah tadi 17 jumlahnya sebagaimana disebutkan di sini. Nah, jadi ini lebih banyak dari marfu'at. Kalau marfu'at cuma berapa? Abdul Hafid. Marfu'atul asma jumlahnya berapa? Taib, cuma 7. Sekarang 17. Jadi apa? 6 berlipat. Maka diingat-ingat. Nah, kemarin kita juga telah mengambil satu poin pembahasan berkaitan dengan al-maf'ulu bih. Yang dimaksud dengan maf'ulun bih itu apa? Isnan. Taib, alladzi yaqa'u 'alaihi fi'lul fa'il, itu sesuatu yang perbuatan fa'il itu mengenainya. Itu dengan kata lain objek. Dan ini senantiasa mansub. Nah, sekarang mengi'rabnya aku Mujahid. Qara'a Mujahidun al-Fatihah. Baik, ahsanta. Nah, jelas. Kemarin ada tugas kah? Apa? Ilhan gum. Qatalal muslimuna al-kuffara. Baik. Baik, ahsanta. Naam, jelas. Alhamdulillah. As-soal tsani. Disebutkan dulu jumlahnya apa? Dhallan nasara anis siratil mustaqim. Nah, diulangi. Dhallan nasara anis siratil mustaqim. Dhalla fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. An-nasara fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. An apa? Harfu jarrin mabniun 'ala sukun wa kusirat li ajli iltiqa'i sakinain, dikasrah karena iltiqa'u sakinain.
Kemudian as-sirati ismun majrurun bi an wa alamatu jarrihi al-kasrah. Al-mustaqim na'tun lis-sirat wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ya. Masih ada? Sudah habis. Coba Rehan, Nah, demikian. Yang terakhir tadi apa? Zalamal musyrikuna anfusahum. Nah, syahidnya anfusahum di situ sebagai maf'ulun bih. Nah, kemarin kita berhenti bahwasanya maf'ulun bih terbagi menjadi dua, apa dan apa? Tarik. Maf'ulun bih terbagi jadi dua, yaitu zahir dan mudmar. Zahir itu yang nampak jelas. Nah, kalau dalam bahasa kita tidak ada apa kata tunjuknya. Muhammad mukul Amr, berarti maf'ulun bihnya mana? Muhammad memukul Amr dalam bahasa Indonesia. Berarti maf'ulun bihnya mana? Amr. Itu maksud zahir. Dalam bahasa Arab Muhammad memukul Amr, berarti bahasa Arabnya gimana? Daraba Muhammad Amron, Amrin, Amrun, Amron. Daraba Muhammadun Amron. Betul Muhammad? Betul enggak? Hah? Kenapa? Hah? Daraba Muhammadun Amron. Betul Muhammad? Hah? Hah? Kenapa kau pukul Amr? Hah? Betul? Ya. Ngaku saja. Baik. Betul enggak? Baik. Nah, enggak betul secara hakiki ya. Untuk contoh betul saja. Nah, daraba Muhammadun Amran ya, secara bahasa betul. Tapi kenyataannya enggak betul kan? Hah? Baik, kalau betul antum zalim. Kemudian jenis yang kedua sekarang, nah, maf'ul yang berupa isim dhamir. Tsaniyan al-mudmar. Al-mudmar huwa ma dalla ala ma'nahu bi qarinatin wal qara'in salasah. Bi qarinatin itu dikasih koma, kawan. Sampai di situ pengertiannya. Al-mudmaru huwa ma dalla ala ma'nahu bi qarinatin. Di koma situ. Sampai di sini pengertiannya bahwasanya mudmar ya, maf'ulun bi yang berupa mudmar, yaitu yang menunjukkan maknanya itu dengan qarinah. Ya, dengan qarinah. Qarinah itu adalah apa? Tanda-tanda yang menunjukkan makna yang diinginkan. Atau dengan kata lain mudahnya ikhwan, maf'ulun bih yang berupa isim dhamir, berupa kata apa? Kata ganti. Wal qara'inu salah, dan qarinah yang menunjukkan isim dhamir itu ada 3. Yang pertama takallumin, ya. Qarinah yang menunjukkan yang dimaksud adalah orang yang berbicara. Wa huma itsnan, yaitu 2. Nah, ana dan nahnu, ya kan? Kalau jadi maf'ulun bih menjadi apa? Darabani dan darabana. Apa makna darabani? Abdul Hafid. Taib, darabani, dia telah memukul aku. Darabana, dia telah memukul kami. Ini qarinah takallum. Nah,
Atau dalam bahasa kita ikhwan, kata ganti orang pertama yang berbicara, cuman posisinya sekarang sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Kemudian yang kedua, qarinah berupa khitab, yang diajak bicara, atau dengan kata lain kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Wahiyya khamsah, dan itu ada 5. Dilihat dari sisi mudzakkar muannats-nya. Nah, karena kalau dhamir yang berdiri sendiri, yang mukhatab apa saja? Dhamir yang berdiri sendiri untuk mukhatab apa saja, Ilhan? Anta, terus antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya kan? Cuma antuma kan diulang jadi 2. Kalau digabung jadi 1 kan cuma 5 jadinya, ya kan? Maka di sini untuk khitab ada 5. Darabaka, darabaki, darabakuma, darabakum, darabakunna. Darabaka maknanya apa? Muhammad aja. Darabaka, dia telah memukul. Tadi darabani, dia telah memukul aku. Sekarang ka, dia telah memukul kamu laki-laki. 1. Kalau darabaki, dia telah memukul kamu perempuan. 1. Darabakuma, 2. Dia telah memukul kalian berdua. Darabakum, Mujahid. Dia telah memukul kalian para lelaki. Darabakunna, apa? Rehan. Dia telah memukul kalian para perempuan. Baik. Sekarang yang ghaib, qarinah berupa ghaib, atau dengan kata lain kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Wahiyya khamsah, dan itu juga 5. Kalau dhamir itu dhamir munfasil berdiri sendiri, bentuknya apa ini? Yang dhamir ghaib, apa bentuknya? Ibadah. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Sekarang kalau digandengkan dan diposisikan sebagai maf'ulun bih, jadinya seperti yang di kitab kita ini. Darabahu, darabaha, darabahuma, darabahum, darabahunna. Baik. Abdullah, darabahu maknanya dia telah memukul dia seorang laki-laki yang lain, maksudnya, ya kan? Baik. Dia telah memukul, dia seorang laki-laki, tapi laki-laki lain. Darabaha, fadlan. Dia telah memukul si dia perempuan. Darabahuma, dia telah memukul mereka berdua. Darabahum, Ilhad, dia telah memukul mereka laki-laki. Sedangkan darabahunna, dia telah memukul mereka para perempuan. Ini untuk dhamair, ikhwan, diperhatikan. Baik. Sekarang perhatikan tatbiqun i'rabi lil maf'uli bih al-mudmar bi qara'inihi thalath. Penerapan dalam mengi'rab untuk maf'ulun bih yang berupa isim dhamir dengan 3 qarinah yang ada. Sekarang untuk mutakallim, diambil satu contoh, yaitu darabani. Perhatikan i'rabnya. Langsung saja dibaca, berarti darabani itsnan.
Baik, ahsanta. Anda bisa baca kitab ya kan? Baik. Naam, darabani. Perhatikan daraba fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian kalau ketemu yang seperti ini, ikhwan, naam, kok dilihat fa'il yang nampak tidak ada, berarti fa'ilnya berupa isim dhamir. Maka kita katakan al-fa'ilu, fa'ilnya mana? Karena fi'il itu tidak mungkin ada tanpa fa'il. Ini kaidah. Fi'il suatu perbuatan, tidak mungkin ada perbuatan tanpa yang melakukan. Pokoknya kalau ketemu fi'il dalam bahasa Arab, antum harus mencari fa'ilnya. Harus ada fa'ilnya mana. Seperti darabani, enggak kelihatan fa'ilnya. Berarti kalau enggak kelihatan berupa dhamir ini. Dhamirnya enggak kelihatan juga, berarti dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Naam. Al-fa'ilu berarti fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dhamir yang tersembunyi pada kata daraba. Naam. Karena pada kata daraba kan maknanya dia laki-laki telah memukul. Berarti terkandung di situ makna apa? Huwa, ya kan? Makna huwa. Maka kita katakan al-fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kemudian darabani, ada nun di situ. Nun ini apa? An-nun lil wiqayah. Ini faidah. Baru ketemu di sini. Nun lil wiqayah. Nun di sini untuk melindungi. Lil wiqayah, makna wiqayah kan untuk melindungi, membentengi. Loh, kenapa kau butuh dilindungi? Nah, fungsi wiqayah ini, fungsi perlindungan. Untuk apa? Kok dikasih nun segala? Nah, para ulama lughah, ikhwan, memberikan penjelasan bahwasanya di sini butuh didatangkan nun wiqayah dikarenakan dhamirnya berupa ya. Ya kan? Habis nun kan ya kan? Dhamir mutakalim ketika jadi apa? Ketika jadi maf'ulun bi kan ya. Kalau tidak ada nun wiqayah daraba kemudian ya, ini akan mengakibatkan ba itu diapakan coba? Ba itu mengakibatkan akan diapakan torik. Kata daraba, setelah itu langsung ada ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan ba? Apakah darabai? Tidak bisa. Mesti akan apa? Diapakan si ba ini? Harokat ba akan diapakan kira? Akibatnya apa? Dikasrah, karena yang cocok dengan huruf ya sebelumnya adalah kasrah, ya kan, menjadi darabi. Nah, ini fatal kalau sampai fi'il madhi kok demikian. Karena fi'il madhi itu namanya fi'il ya. Fi'il itu dia dicegah untuk apa? Terkena kasrah di akhirnya. Nah, karena kasrah itu tanda apa? Tanda isim, ya. Kasrah itu tanda isim. Makanya untuk melindungi agar fi'il tersebut tidak kasrah, didatangkanlah yang namanya apa? Yang namanya apa? Nun wiqayah, ya. Nunul wiqayah. Berarti kalau ditanya apa fungsi nun wiqayah, berarti sekarang dibalik, apa fungsi nun wiqayah, Mujahid? Tadi penalarannya sudah dijelaskan, sekarang antum simpulkan. Fungsi dari nun wiqayah ini berarti untuk apa? Untuk melindungi fi'il dari terkena kasrah. Nah, taib, inilah nun wiqayah. Akhirnya kan jadi apa? Bebas. Ini darabani. Ba-nya tetap di fathah. Nah, nun lil wiqayah. Al-ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Sedangkan ya pada darabani, inilah yang menjadi inti pembahasan kita. Dia adalah dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung
Muttasil, dia kan nyambung, walaupun ada nun wiqayah tapi nyambung, nempel di situ. Dhamirun muttasil. Mabniyun ala sukun, dia mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih, pada kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Kemudian yang kedua qarinah khitab, contohnya darabaka. Nah, darabaka. Maknanya apa, Raihan? Dia telah memukul kamu. Di sini kenapa tidak ditambahkan nun, darabanaka? Kok tidak ditambahkan nun wiqayah darabana tadi? Karena tidak butuh apa? Ada pelindungan, sebab tidak akan mungkin dikasrah kondisi ini, ya kan? Ya, tidak akan butuh karena wiqayah tadi untuk melindungi fi'il dari terkena kasrah. Kalau darabaka tidak akan mungkin terkasrah. Daraba fi'il madhi mabniyun alal fathi, al-fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Al-kaf ini yang menjadi inti, diperhatikan, kaf dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga yang dengan qarinah al-ghaib. Qarinah al-ghaib darabahu. Nah, dibaca saja sambil latihan. Ilhan. Baik, ahsanta. Naam. Berikutnya tadribat i'rabiyah fil maf'uli bih. Latihan-latihan mengi'rab pada pembahasan maf'ulun bih. Naam, di sini didatangkan dua contoh. Langsung dibaca Ubadah. Nasahal muallimut taliba. Maknanya dulu. Nah, guru itu telah menasihati apa? Muridnya. Baik. Li'annahu baik, santa. Terus li'annahu, nah itu dilengkapkan agar kita lebih lebih detail. Nasaha fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-muallimu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah 'ala akhirih li'annahu isim mufrad. At-taliba maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih li'annahu isim mufrad. Ini yang bentuk maf'ulun bih berupa apa? Berupa apa? Masih Ubadah? Untuk contoh maf'ulun bih yang mutmar atau yang zahir? Yang zahir, karena dia nampak, yaitu apa di sini kata apa? At-taliba. Sekarang tadrib yang kedua. Akhadtul kitaba. Abdullah, baca. Baik, akhadtul kitaba. Akhadha fi'il madhi mabniun ala sukun, ya, menjadi akhadh. Kenapa dia mabni ala sukun? Ittisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik, karena bersambung dengan dhamir rafa' yang berharakat, yaitu ta. Akhadtu. At-ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian al-kitabah, ini mudah, al-kitabah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah ala akhirih. Di sini maf'ulun bihnya juga berupa isim apa? Isim apa Abdul Hafid? Zahir atau mutmar?
Tapi berupa isim zahir. Dan untuk fa'ilnya akhadtul kitaba, fa'ilnya berupa isim zahir atau mudmar. Fadlan. Akhadtu, fa'ilnya aku telah mengambil, berarti berupa isim mudmar, berupa dhamir. Nah, baik. Nah, sampai pada tamrin halaman 150 antum kerjakan ya. Sebelum masuk pada pembahasan masdar. Baik. Pengertian maf'ulun bih, kemudian tentukan maf'ulun bih. Kemudian di i'rab, ini yang keempat, kasaral waladul baba. Cari maknanya, kemudian apa? Kemudian di i'rab. Kemudian yang kelima, adkhilil kalimatil atiyah fi jumal bihaitsu takunu maf'ul bihaitsu takunu maf'ulan bih. Ditambah alif ini. Nah, masukkanlah kata-kata berikut ini pada suatu kalimat sehingga dia menjadi maf'ulun bih. Berarti apa? Yang kelima tugasnya, kalian disuruh membuat suatu kalimat dengan kata-kata itu, dan kata-kata ini jadi maf'ulun bih. Al-qalam, al-waraqah, al-masjid, as-sumbulah. Sumbulah. Beda dengan al-qumbulah. Kalau pakai qaf, qumbulah maknanya apa? Al-qumbulah, siapa yang tahu? Bom. Ya, al-qumbulah. Kalau as-sumbulah, bukan sumbul, sumbul bahasa Jawa. As-sumbulah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, dicari ya. Belajar bahasa Arab harus sering membuka kamus. Antum buat apa ini? Tugas yang kelima. Buat kalimat dengan kata-kata ini dijadikan sebagai maf'ulun bih. Naam. Barakallahu fikum, itu tugasnya. Subhanakallah.